I'm on the outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Filan di channel Segala Info Menarik. Salam hijau, salam pencinta tanaman, salam organik. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari virus ya yang sedang mewabah ya saat ini, yaitu COVID-19. Dan bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak virus ini, semoga diberi kesehatan dan juga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbagi pada kalian tentang bagaimana cara kita membuat kompos dengan unsur makro yang lengkap, yaitu N, P, dan K, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau yang mudah didapati ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, tolong di subscribe, karena subscribe dari kalian itu membuat saya terus lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baiklah teman-teman, langsung saja ya. Jadi lokasinya itu seperti ini ya. Di sini saya membuat kompos. Saya pilih lokasi ini karena lokasi ini cukup teduh ya. Kiri kanannya itu ada pohon besar yang bisa melindungi dari sinar matahari langsung. Ya. Jadi di sini ukurannya ini 1x1, ketinggiannya 10 sampai dengan 15 cm. Dan saya menggunakan terpal. Sebenarnya spanduk bekas ya, maksud saya. Sebenarnya tidak menggunakan spanduk juga atau alas juga di bawahnya, itu tidak apa-apa ya. Tapi karena mumpung ada spanduk yang tidak digunakan, daripada dibuang percuma, mending saya manfaatkan ya sebagai alas dari kompos ini. Ya, dan setelah saya memberikan alas ini, spanduk ini, saya sebelumnya meletakkan kayu ya, ranting-ranting kayu, agar fungsi dari ranting-ranting kayu itu agar ranting-ranting tersebut atau kayu tersebut dapat menyerap air dan tetap menjaga kelembaban dari proses fermentasi ini atau kompos ini. Ya, di sini juga saya sudah menaburkan sebelumnya juga limbah dapur ya. Ini ada sayur-sayuran, ini masih kelihatan. Ya. Jadi setelah saya bentang terpalnya, spanduknya ini, saya isi dengan kayu-kayu untuk menjaga kelembaban. Lalu saya taburi limbah-limbah dapur apa saja ya, sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah tidak digunakan, dan kemudian saya tutup menggunakan daun kering ini. Dan ini untuk bahan yang pertama, yaitu daun bambu kering. Kalau teman-teman tidak mempunyai daun bambu kering, bisa menggunakan daun-daun biasa ya, sama saja. Ya, dalam daun bambu kering ini terdapat unsur fosfor dan juga kalium serta silika. Ya, dimana silika ini berfungsi sebagai untuk memperkuat batang dan juga daun tanaman kita ya, agar tanaman kita itu lebih tahan terhadap serangan hama. Ya, dan juga fungsi dari silika ini kita dapat memperpanjang umur simpan buah ya. Jadi kalau kita menyimpan buah itu dia lebih tahan sampai dia busuk ya, berhari-hari itu. Ya, dan juga dalam daun bambu ini terdapat senyawa mikroorganisme ya yang bisa melawan patogen-patogen dalam tanah. Dan yang berikutnya adalah ini daun yang berukuran besar dan juga tebal, dimana daun yang seperti begini itu memiliki unsur P ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat kompos dengan unsur P, cukup mencari saja daun-daun yang ukurannya besar dan juga tebal. Dan ini bahan yang berikutnya adalah rumput ya, dimana dalam rumput ini terkandung unsur N. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kompos dengan unsur N, cukup teman-teman perhatikan saja di halaman rumah teman-teman kalau ada alang-alang ya atau gulma yang perkembangannya itu cukup tinggi ya, perkembangannya itu cukup cepat. Nah, itu berarti tanaman yang mengandung unsur N. Ya, dan ini adalah bahan yang terakhir adalah pucuk tanaman, di mana pucuk tanaman ini mengandung hormon pertumbuhan ya. Maaf ya teman-teman kalau suaranya agak ribut, soalnya di sini tuh anginnya tuh kenceng banget anginnya. Ya, jadi sebagai pelengkap, jika teman-teman mau membuat kompos teman-teman itu mengandung hormon, ya cukup teman-teman tambahkan saja pucuk-pucuk daun ini. Ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan dalam pembuatan kompos itu ya, bahan-bahan yang kita masukkan terutama yang hijau-hijauan ini ya.
itu harus yang segar ya. Jangan teman-teman umpamanya hari ini petik daunnya, cari daunnya, terus kemudian disimpan ya, terus besoknya baru dimasukkan dalam lubang. Itu jangan ya, karena keesokan harinya itu biasa daun-daunnya itu sudah layu. Itu kurang bagus. Usahakan yang segar. Hari ini kita membuat kompos, kita mencari daunnya, langsung kita masukkan, tutup dan siram. Ya. Saya di sini akan membuat kompos dengan sistem lapis ya. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya. Ya, di sini lapisan pertama daun kering ya. Yang hijau-hijauan itu kemarin karena sisa-sisa saja ya, sisa-sisa dari penebangan, jadi saya masukkan saja. Ini lapisan pertama daun kering. Setelah ini kita siram menggunakan mol ya. Di sini saya sudah buat mol campur dengan E4, kapasitasnya 5 liter ya. Saya menggunakan sprayer. Ya, kita siram dulu ya. Ya, usahakan penyiramannya jangan terlalu basah, sekitar 60% saja. Setelah daun kering tadi kita siram, kemudian kita timbun, dipadat-padatkan ya. Kemudian ini kita isi lagi dengan daun yang kita siram kembali. Setelah itu kita masukkan lagi rumput ya atau alang-alang. Ini kita semprot. Ini saya pakaikan kayu ini untuk oksigennya ya. Tapi nanti terakhir saya akan lepas. Kita semprot dulu secara merata. Kira-kira kebasahan juga tidak terlalu basah ya. 60% saja lah kurang lebih. Diaduk juga boleh ini. Dan ini bahan yang terakhir, pucuk tanaman ya. Kita siram lagi. Setelah kita timbun, kita siram lagi ya teman-teman. Cukup ya. Ya, jadi ini tadi lubangnya, biar hawa panas ya dalam pembuatan kompos ini bisa keluar dan oksigen bisa masuk. Ya, baiklah teman-teman, setelah ini kita bungkus ya, kita tutup pakai terpal agar tidak terkena sinar matahari secara langsung ataupun hujan ya.